Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 filsafat dakwah yang beranggotakan 7 orang anggota, yaitu Uya Yenatul Mila, Putih Andini, Nur Hikmah Handayani, Muhammad Nawal Anwar, Marshal Anugrah, Muhammad Rizky Ridwan, dan Muhammad Agung Cahyono. Saya Uya Yenatul Mila dengan NIM 095. Saya Putih Andini dengan NIM 108. Nama saya Nur Hikmah Handayani dengan NIM 121. Saya Muhammad Nawal Anwar dengan NIM 109. Saya Marshal Anugrah Akbar dengan NIM 098. Nama saya Muhammad Rizky Ridwan. Saya Muhammad Agung Cahyono dengan NIM 097. Kami dari kelompok 5 filsafat dakwah akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Kesaksian Dai. Ini akan menjelaskan latar belakang. Dai pada dasarnya adalah penyeru ke jalan Allah, pengibar panji-panji Islam dalam realitas kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, dai tak selalu identik dengan penceramah atau mubalik. Jadi, di sini visi dai tak hanya sebagai penceramah. Said Qutb menyatakan atau menetapkan visi dai sebagai pengembang atau pembangun masyarakat Islam. Ini sejalan dengan pandangannya bahwa dakwah pada hakikatnya adalah usaha orang beriman untuk mewujudkan sistem Islam, masyarakat Islam, serta pemerintahan dan negara Islam. Baiklah, di sini rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana perjuangan seorang dai. Yang kedua, apa saja kesaksian para dai. Yang ketiga, bagaimana ujian dan cobaan seorang dai. Yang keempat atau yang terakhir, bagaimana kemenangan seorang dai. Perjuangan dai. Dakwah sebagai usaha membangun sistem Islam pada dasarnya merupakan satu proses yang amat panjang. Dalam proses ini, dai tidak saja memerlukan kekuatan dan bekal, tetapi juga membutuhkan komitmen perjuangan yang amat tinggi. Hal ini karena dakwah pada dasarnya identik dengan perjuangan itu sendiri. Dalam kaitan ini cukup beralasan bila Qutb memposisikan dai sebagai pejuang atau mujahid. Sebagai mujahid, dai tentu harus bekerja dan berjuang tanpa kenal lelah sepanjang hayatnya. Dan pemikiran Said Qutb, perjuangan dai dapat dibagi dalam 3 bentuk. Yang pertama, dari kesaksian atau komitmen yang ia tunjukkan kepada Islam. Kedua, dari pengorbanan dan kesanggupan menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Yang ketiga, perjuangan itu pada akhirnya harus mencapai kemenangan, tentu dengan izin dan pertolongan dari Allah SWT. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kesaksian dai. Kesaksian atau syahadah diartikan sebagai ungkapan keimanan kepada Allah SWT dan juga Rasul-Nya. Syahadah merupakan ajaran yang paling dasar dalam Islam. Semua bangunan Islam yang mana meliputi ibadah, syariah, muamalah, dan juga akhlak itu bersumber dari syahadah. Dengan syahadah, artinya seorang muslim itu sudah siap untuk mendengarkan dan juga melaksanakan semua perintah dan juga siap dalam menerima resiko yang mungkin nanti akan timbul. Syahadah juga merupakan komitmen dari setiap orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasul-Nya itu untuk secara sungguh-sungguh dan konsisten mengembangkan sistem hidup Islam. Umat Islam harus menjadi saksi atas umat manusia, sebagaimana Rasulullah SAW menjadi saksi atas umat Islam. Said Qutb mengemukakan 2 poin penting dalam kepemimpinan. Yang pertama itu, kepemimpinan diartikan sebagai munculnya kehendak Allah untuk mengendalikan bumi dalam mengadakan dan membuat, menyusun dan mengendalikan, memutar dan juga menukar ataupun menggali apa yang ada di bumi, baik itu kekuatan maupun potensi, di mana semua itu dikaruniakan kepada manusia. Yang kedua, kepemimpinan yang layak diikuti adalah pemimpin yang dapat membawa manusia kepada jalan Allah dan juga kebaikan. Said Qutb pun mengemukakan satu prinsip pada seorang pemimpin adalah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang adil dalam segala hal dan amanah dalam menyampaikan segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan membahas pembahasan mengenai ujian dan cobaan dai. Kehidupan seorang dai tidak lepas dari ujian, cobaan maupun fitnah. Karena aktivitas serat dengan aksi-aksi menyeru, mengajak pada kebaikan,
dan memperbaiki kemungkaran. Aktivitas dakwah tersebut akan menyebabkan pihak tertentu atau ahlul batil terganggu dan merasa dirugikan. Kehidupan seorang dai serat dengan ujian dan fitnah, karena itu sunatul dakwah yang akan menjadi realitas berulang sebagaimana firman Allah dalam beberapa ayat Al-Quran. Fitnah dan ujian itu bisa menguatkan keimanan seseorang dan juga bisa menjerumuskan serta menyebabkan futur dakwah ini. Dalam dakwah ini perlu cara dan sikap yang tepat bagi seorang dai dalam menghadapi fitnah dan lulus dalam melewati setiap fitnah dan ujian. Ada beberapa sikap seorang dai ketika diuji Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah dan cobaan lainnya. Sikapnya tersebut ialah yang pertama, muhasabah. Sikap pertama yang harus dilakukan adalah bermuhasabah, ya, berintrospeksi diri, menyadarkan diri sendiri atas apa yang telah dilakukannya. Muhasabah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Karenanya bermuhasabah adalah tradisi para sahabat generasi setelahnya. Karena dengan bermuhasabah setiap kekhilafan bisa diketahui dan bisa diperbaiki sejak dini. Sebagaimana taujih atau perkataan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Evaluasi dirimu sebelum engkau dievaluasi. Yang kedua, yaitu menjauhi hal-hal yang syubhat. Menjauhi hal-hal yang syubhat termasuk hal yang harus dilakukan dai agar apa? Agar bisa terhindar atau berhasil melewati ujian. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang hal itu sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Di antara keduanya ada hal-hal syubhat yang tidak diketahui banyak manusia. Barang siapa yang menghindari hal-hal syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Barang siapa yang melakukan yang syubhat, maka ia telah melakukan yang haram. Ketiga, yaitu setiap terus bekerja melayani. Yang ketiga yaitu terus bekerja melayani. Setiap ujian dan fitnah tidak boleh menyebabkan kita futur dan berhenti berdakwah. Tapi sebaliknya, ujian tersebut harus menjadi cambuk atau pacuan kita agar setiap dai lebih bersemangat lagi dalam beramal dan berdakwah. Kerja dakwah itu sangat luas. Ya, di antara amal dakwah yang menyentuh hajat masyarakat adalah dakwah yang dalam bidang sosial, dakwah dalam bidang kesehatan agar masyarakat hidup sehat, berdakwah dalam bidang keamanan agar masyarakat hidup aman dan nyaman, berdakwah dengan membangun infrastruktur agar apa? Agar fasilitas masyarakat terpenuhi sehingga mereka lancar dan leluasa melakukan hajat dan aktivitas. Saya ingin melanjutkan dari makalah kemenangan dai. Menolong agama Allah berarti menerima kebenaran agama dan mewujudkan dalam kehidupan nyata. Dalam hal ini ada dua jalan yang dapat dilakukan. Pertama, menolong agama dengan menolong diri sendiri. Dan yang kedua, menolong agama dengan menolong orang lain dengan mewujudkan sistem atau syariatnya. Dan seperti yang terkandung dalam surat Muhammad 7 dan surat Al-Mu'min 51, Quran surat Muhammad ayat 47, yang artinya, hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong dan menunjukkannya kedudukan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang 7 syarat kemenangan. Yang pertama, orientasi yang benar. Bahwa tujuan berdakwah tiada lain adalah untuk Allah. Berdakwah bukan untuk tujuan ketenaran, bukan tujuan pribadi, golongan, dan keinginan dunia lain. Yang kedua, mengikuti mahad. Allah kasih kemenangan jika mahad perjuangan benar. Mahad itu at-thoriq al-wazi, yaitu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Kemenangan bukan diukur oleh jumlah pengikut semata. Yang ketiga, taat pada Allah dan Rasulnya. Menaati Allah
hal yang mutlak dalam perjuangan dan dalam kehidupan. Misalnya saat rapat dan terdengar azan berkumandang, maka seruan azan lazim didahulukan. Yang keempat, tidak pecah belah. Dalam surat Al-Anfal ayat 46, Allah berfirman yang berarti, dan janganlah kalian berselisih yang menyebabkan kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan kalian. Yang kelima, tidak boleh sombong. Hidup di dunia ini adalah nikmat sekaligus fitnah. Setiap orang diuji dengan kemampuannya masing-masing. Sombong satu dua orang akan menghalangi kemenangan dari Allah Ta'ala. Yang keenam, menyerupai orang kafir. Dalam surat Al-Anfal ayat 47, Allah berfirman, dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya kepada manusia serta menghalangi orang dari jalan Allah, dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Dan yang terakhir, mewaspadai dari kemenangan palsu. Kemenangan dakwah adalah kemenangan Islam, kemenangan keluarga, kemenangan suami dan istri, kemenangan anak-anak, dan seterusnya. Jangan sampai kemenangan itu justru mengoyak Islam. Khalifah Umar bin Khattab berdoa saat diberi kemenangan, yaitu, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kemenangan yang engkau berikan ini sebagai waktu untuk akhirnya dihancurkan. Jangan sampai kemenangan itu justru menjauhkan diri dari jalan Allah. Perjuangan dai menurut Syahid Qutb dilihat dari 3 bentuk, yaitu pertama, kesaksian atau komitmen yang ia tunjukkan kepada Islam. Kedua, dari pengorbanan dan kesanggupan menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Ketiga, berjuang itu pada akhirnya harus mencapai kemenangan, tentu dengan izin dari pertolongan Allah SWT. Kedua, kesaksian atau syahadah merupakan ungkapan keimanan kepada Allah dan Rasul, yaitu ajaran paling dasar dalam Islam. Ketiga, fitnah dan ujian seseorang, baik dai maupun bukan dai, bisa menguatkan keimanan seseorang dan bisa juga menjerumuskan dan menyebabkannya fitur dalam dakwah. Keempat, kemenangan seorang dai dijelaskan dalam surat Muhammad ayat 7 yang artinya, hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan